Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu topik di mata kuliah Islam Ulul Albab dengan judul Genealogi Intelektual Islam Pendekatan Sejarah. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, PowerPoint ini akan saya sampaikan kepada teman-teman sebagai bekal untuk penugasan pertama ya, yang akan teman-teman laksanakan nanti secara berkelompok sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah kita sepakati. Baik, mengenai genealogi itu sendiri, genealogi merupakan kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Ya, jadi kajian mengenai silsilah jalur keturunan serta sejarah dari keluarga tersebut. Nah, ahli genealogi ini dalam menyusun kajiannya menggunakan berita dari mulut ke mulut, catatan sejarah, analisis genetik, serta rekaman lain untuk mendapatkan informasi mengenai suatu keluarga dan menunjukkan kekerabatan dan silsilah dari anggota-anggotanya. Hasilnya sering ditampilkan dalam bentuk bagan atau ditulis dalam bentuk narasi. Nah, ini adalah pengertian istilah ya genealogi pada awalnya ya. Kemudian kita gunakan di sini istilah ini kita gunakan untuk menyebut bagaimana silsilah sejarah Islam gitu ya. Nah, genealogi ini juga bisa diartikan atau diistilahkan lain sebagai silsilah dan juga ilmu nasab. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, sejarah intelektual Islam itu bisa dikategorikan menjadi beberapa periode ya. Periodisasi sejarah kebudayaan Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 fase atau periode, yakni periode klasik yang mana periode ini bermula dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi, kemudian periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern yaitu 1800 Masehi sampai saat ini. Kita masih berada di periode kebudayaan Islam modern. Kita mulai dari periode klasik yang berawal dari sejak 650 Masehi ya. Pada periode ini lahir beberapa ulama dan filosof besar dalam Islam. Pada itu para imam madhab yang terkenal dengan Al-Imamu Madzhabul Arba'in yang terdiri atas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali merupakan tokoh yang hidup dan mengembangkan dialektika pemikiran keagamaannya pada periode ini. Nah, pada periode ini banyak sekali madzhab ya teman-teman, akan tetapi Al-Imam ya, imam-imam madzhab arba'in, ada 4 imam madhab yang pengikutnya itu paling besar ya, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, yang mana pengikutnya itu masih bisa kita temukan sampai saat ini ya. Kita melaksanakan syariat dan sebagainya itu menggunakan hasil ijtihad dari para imam ini. Kemudian di bidang filsafat, pada periode ini tercatat nama-nama besar pula seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Miskaweh, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Rushdi, dan lain-lain. Pada periode klasik ini, Islam sedang dalam masa puncak kejayaannya, baik dalam bidang ilmu filsafat maupun ilmu keagamaan. Kejayaan ini termanifestasikan dalam kejayaan Islam lewat dinasti Umayyah I yang berpusat di Damaskus, dinasti Umayyah II berpusat di Andalusia, Spanyol ya namanya sekarang, dan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Kemudian periode pertengahan. Periode pertengahan ini terjadi sejak tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini Islam bisa dikatakan sedang mengalami masa kemunduran. Hal ini ditandai dengan munculnya kecenderungan untuk mempertentangkan antara akal dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat. Nah, sehingga terjadi suatu persaingan antara ilmu pengetahuan dengan pemahaman agama begitu ya. Jadi ada kecenderungan untuk mengedepankan akal, kemudian baru wahyu, ataupun ilmu dulu baru kemudian iman, dan lain-lain. Jadi ada pertentangan beberapa hal ini.
Nah, dalam diskursus pemikiran kontemporer, kemunduran Islam pada periode pertengahan ini masih terasa sampai sekarang ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses sejarah yang ditandai dengan meluasnya pemikiran Al-Ghazali yang cenderung memisahkan filsafat dengan agama. Lewat pemikiran Al-Ghazali pula, himmah atau semangat untuk melakukan eksplorasi ilmu agama dan filsafat mulai meredup. Dalam hal ini ditandai oleh pandangan Al-Ghazali yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, begitu kata Imam Ghazali. Jadi eksplorasi untuk integrasi sains dan agama ini mulai meredup. Nah, kemudian beberapa karya Al-Ghazali juga yang terkait dengan tertutupnya pintu ijtihad ini dan pemisahan antara filsafat dengan agama juga terungkap dalam Tahafutul Falasifah atau kerancuan filsafat ya, sehingga cenderung ada perpisahan antara filsafat dengan agama. Jadi karena filsafat ini landasan berpikirnya itu adalah akal ya, sementara agama ini lebih kepada doktrin-doktrin wahyu. Meskipun dalam Islam ini doktrin wahyunya juga menimbulkan suatu semangat berpikir gitu ya, tapi menurut Imam Ghazali ternyata tidak ada hubungan antara filsafat ini ya, akal ini dengan agama yang berdasarkan wahyu ini. Kemudian periode modern 1800 sampai sekarang yang merupakan periode dengan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dalam pemikiran Islam ya, sehingga muncul lagi yang namanya integrasi sains dan agama dan lain-lain. Jadi mulai ada pertentangan gitu, ada penentangan akan pendapat Ghazali tadi. Nah, beberapa tokoh yang terkenal dalam gerakan pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Fadlur Rahman, dan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, periode modern ini yang sedang kita rasakan juga ya, sekaligus menandai berkembangnya resistensi atau perlawanan terhadap pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan pintu ijtihad dalam Islam telah tertutup. Nah, sekarang ternyata kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu bersinggungan dengan yang namanya ijtihad. Ijtihad itu akan selalu dijadikan suatu usaha ya, usaha kita yang sungguh-sungguh. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan hal-hal terkait muamalah dan lain-lain kita tetap memerlukan ijtihad, termasuk juga syariat-syariat yang bersifat furu ya, itu kita juga masih memerlukan ijtihad seperti yang kita rasakan sekarang ya. Ada yang sekarang pada hari ini saat saya upload video ini sedang puasa hari ketiga dan ada yang sedang puasa hari kedua, dan itulah ijtihad gitu. Dan dalam ijtihad itu tepat atau kurang tepat kita tidak bisa menentukan ya, karena itu adalah ijtihad. Maka Allah menjanjikan ada pahala untuk semua jawaban dari ijtihad tersebut. Nah, kemudian selanjutnya terjadi suatu interaksi juga antara Islam dan Barat. Nah, Islam, kita sering mendengar ada ada istilah Timur dan Barat. Timur itu cenderung diidentikan dengan Islam dan Barat itu cenderung diidentikan dengan bangsa Eropa atau non-Muslim gitu ya. Nah, istilah Barat dalam tulisan ini tentu bukan dalam arti denotatif dalam pengertian Barat sebagai lawan dari Timur, melainkan bermakna konotatif ya, bukan denotatif, karena dihadapkan dengan kata Islam. Secara historis lebih ditujukan pada non-Islam, terutama Kristen, Yahudi, dan Zoroaster atau Majusi. Nah, jika pijakan makna Barat berarti non-Islam, masa lalu hubungan Islam Barat dapat dilihat akar-akarnya sejak kemunculan Islam yang paling dini. Dalam sejarah pada masa Nabi Muhammad, keharmonisan atau ketegangan hubungan yang terjadi antara para pengikutnya dengan para pemeluk Yahudi di Madinah misalnya dapat disebut sebagai rujukan paling awal sejarah hubungan Islam dan non-Islam di muka bumi. Kemudian teman-teman juga mungkin pernah mendengar nama Piagam Madinah ya, piagam yang di situ ditentukan bagaimana pola interaksi hubungan baik itu ekonomi, sosial maupun politik antara orang-orang Madinah yang Muslim dengan penduduk Madinah yang non-Muslim, Yahudi. Nah, tuh, sejatinya harmonisasi hubungan antara Kristen, Yahudi, dan Islam juga memiliki hubungan ideologi dan teologi yang dekat dan harmonis. Jadi kita tuh seperti saudara gitu ya. Antara Islam, Kristen, dan Yahudi ini adalah agama samawi yang percaya pada Tuhan yang satu, punya nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipercayai ya. Nah, istilahnya tiga agama ini kalau di Islam itu namanya agama samawi yang melandaskan ajaran agamanya pada wahyu ya.
atau ada juga istilah lain yaitu Abrahamic religion gitu. Semuanya itu nyambung ke Nabi Ibrahim. Ya. Mereka juga percaya pada kematian dan hidup di bumi hanya sementara dan bahwa ada pembalasan atas segala perbuatan di alam baka nanti. Ya. Ini berbeda dengan beberapa agama yang meyakini adanya karma, kemudian reinkarnasi dan lain-lain. Ada beberapa agama yang tidak meyakini dunia ini sementara, tidak, tapi siklus kehidupan ini selalu berputar gitu ada ya. Cuma 3 agama ini, Kristen, Yahudi, dan Islam ini adalah agama yang meyakini bahwa kehidupan dunia itu sementara dan nanti akan ada akhirat yang lebih kekal. Tiga-tiganya percaya ini ya, sehingga punya kedekatan secara ideologis sebetulnya dan teologis. Akan tetapi dalam perkembangannya ya, ya terlepas itu dari unsur politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain, seperti terjadi persaingan antara beberapa agama ini ya. Dan ini menentukan pola interaksi kita juga sebagai seorang muslim dengan agama-agama ini gitu. Beberapa hal juga ada ketentuannya dalam Islam seperti pemilihan pemimpin dan lain-lain, yang mana kita strict gitu ya, memilih pemimpin yang memang muslim gitu, muslim yang berakal. Karena memang sedemikian penting ternyata agama dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat gitu. Nah teman-teman, sekarang teman-teman bisa melihat di depan layar teman-teman ada grafik ya, ada grafik yang didapat dari Pew Research Center, yaitu hasil proyeksi perkembangan agama-agama dunia mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2050. Nah di sini, with the exception of Buddhists, all of the major religious groups are expected to increase in number by 2050. But some will not keep pace with global population growth and as a result are expected to make up a smaller percentage of the world's population in 2050 than they did in 2010. Nah, teman-teman bisa lihat di sini agama yang paling akan berkembang pesat gitu ya, itu adalah Muslim ya. Number of people percentage of global population sih teman-teman bisa lihat ya. During the next 4 decades, Islam will grow faster than any other major world religion, termasuk Kristen, yang mana Kristen itu juga agama dengan pemeluk terbanyak di dunia gitu ya teman-teman. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu diprediksikan nanti 2050 bahkan Muslim ini akan dipeluk oleh 73% total populasi dunia. Nah, gitu. Nah, by 2050 Christians and Muslims will make up nearly equal shares of the world's population. Jadi sama, hampir akan menempati prosentase yang sama gitu ya, dari seluruh pemeluk agama yang ada di muka bumi gitu. Karena ada juga yang unaffiliate ini berarti yang tadi yang ateis atau yang beragama lain yang tidak terafiliasi dengan agama-agama dunia ini gitu ya. Kemudian yang paling sedikit itu adalah Yahudi, Jews gitu, dan stagnan juga gitu ya, stagnan sampai nanti. Tapi Islam ini akan sangat berkembang pesat sampai di 2050 ini bisa diprediksikan lebih dari separuh penduduk dunia akan memeluk agama Islam gitu. Sekarang kita sedang ada di tahun 2022. Nah ini, jadi ini di 2010, populasi 2010 Kristen itu masih menempati posisi pertama teman-teman. Tetapi nanti di 2050 hampir sama nanti, akan lebih dari 2,5 ya sekian penduduk lah ya gitu. Intinya akan sama nih, persentasenya sama-sama mendekati 30% gitu. Dan meningkat pesat ini. Kristen tetap, sementara Muslim meningkat dari tahun 2010 ke 2050 dari 23,2% ke 29,7%. Kemudian dari segi fertility rate by religion, jadi indeks kelahiran ya, Muslim itu juga paling banyak. Mungkin karena di ajaran agama Islam juga disebutkan bahwa semakin banyak anak itu akan semakin banyak rezeki. Jangan kamu takut miskin ya, jangan sampai kamu takut punya anak karena takut miskin dan lain-lain. Ajaran-ajaran seperti itu yang membuat umat Islam ini merasa ya nggak perlulah kita membatasi kelahiran dan lain-lain gitu, sehingga
Untuk fertility rate by religion, Muslim ini juga paling tinggi ya teman-teman, dibandingkan agama-agama yang lain. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini dan bisa ngepost kalau emang mau lebih detail lagi melihatnya, atau nanti bisa going to webnya Pew Research Center nih secara langsung ya. Kemudian setelah itu ada religious switching, perpindahan agama nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang masuk ke Islam itu lebih banyak daripada yang murtad gitulah ya istilahnya. Kalau yang unaffiliate itu juga lebih banyak gitu ya. Jadi akan banyak orang yang masuk untuk ke unaffiliate. Mungkin karena akan lebih diakui nanti agama-agama yang unaffiliate ini ya. Kemudian Muslims ini juga lebih banyak, folk religions, other religions. Nah, Christians ini justru yang switching out, justru yang akan berpindah keluar dari Kristen itu akan semakin banyak. Ini banyak sekali nih, 106 ya. Sementara yang Muslim yang lebih banyak justru orang-orang mu'alaf. Insya Allah akan lebih banyak mu'alaf di tahun 2010 sampai 2050. Kemudian ini age distribution dari segi usia bisa kita lihat bahwa Muslim ini juga ini harapannya sangat tinggi ya teman-teman. Usia produktif di bawah 15 yang masih balita, bayi dan lain-lain, kemudian sampai ke usia produktif ini 59 kan usia pensiun ya. Nah, kemudian yang pensiun dan yang tua itu cuma 7% gitu, bandingkan dengan agama lain yang mana kebanyakan itu udah tua gitu, dan krisis generasi penerus juga mereka membatasi kelahiran ya, sehingga inilah hikmahnya teman-teman dengan kelahiran yang maksudnya tidak dibatasi gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga memiliki tanggung jawab kalau kita mau punya anak gitu ya. Itu di Islam juga ada, sebenarnya ada ayat-ayat lain untuk tidak meninggalkan anak dalam keadaan miskin, supaya meninggalkan keturunan dengan keadaan berkecukupan, itu ada. Cuma ayatnya kok kurang naik dibandingkan ayat tentang tidak membatasi kelahiran gitu ya. Islam itu sebetulnya ideal kok, kelahiran tidak dibatasi, tapi bagaimana caranya supaya anak-anak atau keturunan kamu ini saat kamu meninggal dunia mereka juga tidak kekurangan gitu. Jadi intinya ada suatu syarat gitu. Kalau mau bilang nambah anak, nambah rezeki, maka kamu juga harus memastikan bahwa saat kamu membina anak tersebut, saat kamu akan meninggalkan anak tersebut, mereka juga dalam keadaan yang terpelihara dan berkecukupan gitu teman-teman ya. Insya Allah kalau itu terpenuhi maka ayat tadi itu akan beneran gitu loh, banyak anak banyak rezeki itu beneran. Termasuk nanti kan yang doain kita saat kita meninggal itu juga akan semakin banyak kalau kita punya banyak anak ya, anak yang solih syaratnya. Nah kemudian ini long term projections of Christian and Muslim shares of world population. Kita bisa lihat di sini bahwa Kristen itu lebih stagnan, sementara Muslim ini signifikan ya, perkembangannya sangat pesat. Bahkan ini prediksinya sampai tahun 2100 ya. Sekarang kita masih 2022, masih sekitar sini. Oke. Nah, kemudian tadi ya, meskipun 3 agama tadi itu sebenarnya adalah saudara dekat ya, tapi di balik keharmonisan Islam Barat dalam sejarah pergulatannya, Barat memungkinkan untuk menggoyahkan pemahaman umat Islam terhadap agamanya sendiri. Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa agama ini kenapa bisa sampai ada suatu interaksi baik itu positif maupun negatif ya, karena ada unsur kena politik, ekonomi dan lain-lain gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya kalau dari segi teologi dan ideologi itu kita bertiga dekatnya. Barat menganggap bahwa kebangkitan Islam merupakan ancaman. Tadi datanya sudah saya sampaikan ya. Namun ada beberapa sarjana dari Barat yang melihat Islam sebagai tantangan peradaban intelektual dan moral. Sehingga pertanyaannya adalah, mampukah Islam bersaing dengan Barat secara sehat, dan apa saja yang perlu dibenahi Islam untuk membangun masa depan peradaban yang baik dan bermartabat di mata dunia. Itu. Jadi ini adalah question ya. Bagaimana kita bisa bersaing dengan agama-agama non-muslim secara sehat. Nah, kemudian salah satunya adalah dengan meningkatkan pendidikan teman-teman, dengan meningkatkan kemampuan intelektualitas dan juga spiritualitas dari para generasi muda yang nantinya akan meneruskan usaha-usaha agama gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada top Islamic Universities
per 2021 kita bisa berbangga meskipun kita masih kalah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, dan Muhammadiyah Malang. Tetapi UII berada di peringkat ke-7 di 10 besar 2021 ya, 2021 Top Islamic Universities. Ini seluruh dunia ya teman-teman. Yang peringkat pertama ada Cairo University, kemudian ada Syahid Behesti University of Medical Sciences, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Antarbangsa Iran University. Nah, kemudian setelah kita ada UMY dan Ummul Qura dan lain-lain gitu. Jadi Indonesia kita punya peluang besar ya dari segi para pemuda-pemudinya, dari segi para intelektualnya ya. Kita banyak menduduki peringkat di 15 besar nih teman-teman. Ada berapa ini Indonesia ya? Nah, sehingga kita berharap semoga teman-teman nanti sebagai sarjana UII juga mampu mengharumkan nama UII sekaligus Islam dan Indonesia dengan prestasi-prestasi teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk penugasan kelompok ya, silakan, ini adalah penugasan kelompok pertama dan nanti nilainya akan kita pakai untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah ya, seperti yang kita sepakati dulu di pertemuan pertama kontrak belajar. Silakan buat presentasi yang berbobot dan menarik, bisa menggunakan PowerPoint, Canva ataupun software desain yang lain ya, mengenai sejarah dan interaksi Islam dengan budaya-budaya berikut. Islam Arab maksudnya adalah bagaimana Islam masuk ke Arab, kemudian bagaimana interaksi Islam dengan budaya asli Arab, dan bagaimana keadaan Islam di Arab sekarang, gitu ya. Jadi bagaimana sejarah masuknya, kemudian siapa saja ulamanya dan lain-lain itu silakan diceritakan di PPT gitu. Kemudian Islam di Persia, Islam di Yunani, Islam India, Islam Barat, dan Islam Indonesia. Kemudian ini kelompok-kelompoknya juga sudah saya tentukan. Nama kelompoknya silakan bisa dilihat di Google Classroom di postingan kontrak belajar ya. Di situ sudah ada Excel yang berisi nama teman-teman sesuai dengan kelompok masing-masing. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Untuk kemudian jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau di Google Classroom ya, atau di WhatsApp grup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.